Suku Batak Toba. Suku Batak Toba merupakan subbagian dari suku bangsa Batak, di mana bangsa Batak sendiri memiliki 6 subsuku, antara lain Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Angkola Sipirok, dan Mandailing. Suku Batak ini pun bermukim di daerah pegunungan wilayah darat di pedalaman Provinsi Sumatera Utara. Sementara suku Batak Toba dapat ditemui di Kabupaten Samosir, Rumbang Hasundutan, Tapanuli Utara, juga terdapat di daerah Dairi. Secara geografis, Batak Toba banyak tinggal di wilayah Danau Toba. Batak Toba juga umumnya dikenali melalui marga yang mereka punya di belakang nama sama dengan Batak yang lainnya. Tanah Batak atau Tanah Batak meliputi daerah seluas kurang lebih 50.000 km persegi yang berpusat di Tao Toba atau Danau Toba. Jumlah anggota suku Batak sekitar 8.466.969 orang atau sekitar 3,58% dari total penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Bentuk perkampungan dan rumah adat. Bentuk perkampungan Batak Toba ialah huta. Pada mulanya, huta hanya dihuni oleh satu klan atau marga, dan huta itu pun dibangun oleh klan itu sendiri. Jadi pada dasarnya huta adalah milik bersama. Adapun usaha beberapa orang dari anggota masyarakat dalam satu kampung untuk memisahkan diri dan membentuk kampung sendiri. Hal ini membuat berdirinya huta lain. Suatu huta yang baru hanya dapat diresmikan kalau sudah ada izin dari huta yang lama atau huta induk dan telah menjalankan suatu upacara tertentu yang bersifat membayar hutang kepada huta induk. Rumah adat Batak Toba berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu umumnya yang digunakan untuk tempat tinggal keluarga disebut rumah, dan rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau lumbung disebut soko. Mata pencarian hidup. Pada umumnya, mata pencarian masyarakat Batak adalah bercocok tanam padi di sawah dan di ladang. Pada sistem bercocok tanam di ladang, huta yang memegang hak wilayah tanah, sedangkan hanya warga huta yang berhak memakai tanah tersebut. Setiap keluarga yang mendapatkan tanah tidak boleh menjualnya. Selain tanah ulayat, ada pun tanah yang dimiliki perseorangan. Orang Batak untuk sebagian besar masih menganggap tanahnya menurut adat kuno. Di ladang maupun di sawah-sawah, padi umumnya ditanam dan dipanen hanya setahun sekali. Selain itu, orang Batak juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam hal bercocok tanam, atau dalam bahasa Toba disebut marsi urupan. Ada pula alat-alat utama yang dalam bercocok tanam adalah cangkul bajak, tongkat tugal, dan hewan yang biasa digunakan adalah kerbau atau kadang-kadang sapi. Orang Batak umumnya memotong padi dengan sabit, walaupun ada juga dengan ani-ani. Selain bercocok tanam atau bertani, peternakan juga salah satu mata pencarian suku Batak. Hewan yang diternakan antara lain kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba sebagian besar bermata pencarian menangkap ikan. Selain itu juga, mereka berprofesi pada sektor kerajinan. Hasil kerajinannya antara lain tenun, anyuman rotan, ukiran kayu, tembikar, dan ulos. Pembangunan dan modernisasi. Sejalan dengan masuknya pengaruh agama Kristen pada pertengahan abad 19, masuklah sistem pendidikan sekolah yang membuka kebudayaan Batak. Salah satu kekuatan dari orang Batak sebagai suatu suku bangsa adalah
organisasi Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Organisasi ini mempersatukan semua orang Batak Toba yang beragama Kristen dapat melakukan penyederhanaan terhadap adat istiadat Batak dan menggabungkan dengan unsur agama. Demikian pula organisasi gereja lainnya seperti GPKP merupakan organisasi pemersatu yang penting bagi orang Karo. Sistem kekerabatan orang Batak. Opung adalah kakek atau nenek, yaitu sanak saudara siapa saja yang berada di satu generasi yang sama dengan kakek atau nenek. Among adalah ayah atau suami seorang wanita yang dipanggil Inong. Inong adalah ibu atau istri seorang laki-laki yang dipanggil Among. Tulang adalah saudara laki-laki dari ibu yang tertua atau suami seorang perempuan yang dipanggil Nantulang. Dan tulang adalah saudara perempuan dari ibu yang tertua atau istri dari seorang laki-laki yang dipanggil tulang. Amang muda adalah saudara laki-laki dari ibu yang termuda atau suami dari seorang perempuan yang dipanggil inang muda. Inang muda adalah saudara perempuan dari ibu termuda atau istri dari seorang laki-laki yang dipanggil amang muda. Dalam tatanan kekerabatan, pernikahan adat Batak Toba merupakan menganut sistem patrilineal yang dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu Dongan Tubu, Boru, serta Hula-Hula menjadi satu kesatuan. Dikenal dengan Dalian Natolu dengan falsafah kehidupannya, yaitu Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, dan Sombamar Hula-Hula. Hubungan kekerabatan ini terlahir secara alami dan diilhami kesamaan sifat yang memang tercipta sedemikian dalam sistem kekerabatan masyarakat itu sendiri. Dimulai dari kelompok keluarga, yaitu orang tua, anak laki-laki dan anak perempuan, yang ditingkatkan menjadi kelompok sahuta dan seterusnya pada tingkat samarga. Kepercayaan yang dianut oleh suku Batak Toba. Pada umumnya, orang Batak Toba mempercayai adanya roh nenek moyang sebagai penguasa tanah dan roh lain yang bermukim di tempat suci. Itu sebabnya orang Batak sering mengucapkan kata satabi apabila berkunjung ke suatu tempat yang baru atau tempat yang suci sebagai bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang yang berkuasa di sana. Kepercayaan ini juga disebut dengan Sipele Begu, di mana orang-orang yang mempercayainya mempercayai 3 roh, yaitu Tondi, Sahala, dan Begu. Namun, di abad yang ke-9, suku Batak Toba mulai mengenal agama Kristen dan Islam, yang hingga kini, suku Batak Toba didominasi oleh agama Kristen Protestan yang penyebarannya dibawa oleh Ludwig Nommensen. Hingga pada saat ini, ada sebuah gereja yaitu HKBP Huria Kristen Batak Protestan yang sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, yang merupakan gereja yang didirikan oleh orang Batak, dan penyebarannya ini menjelaskan bahwa suku Batak Toba telah menyebar ke seluruh Indonesia.